Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi udara segar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Kedua kalinya salawat salam tetap tercurah bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya hujjah dan panutan serta suri toladan bagi kita apabila kita menginginkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Pendengar cahaya budaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus warga Bulak Sari yang kami muliakan. Kepanggih malih kalian kula Ustadz Suwanto yang sedang mengudara, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kula disukani judul menciptakan kampung bebas asap rokok. Sepertinya ini bukan suatu hal yang kebetulan, karena ya alhamdulillah kampung saya ini juga sudah menjadi ikon kota Surabaya sebagai kampung yang bebas asap rokok. Kalau tak cerita sekedik mawon nggih, bahwa yang melatar belakangi tercetusnya ide untuk membentuk atau menciptakan kampung yang bebas asap rokok itu bermula dari cangkrukane bapak-bapak yang punya ide bagaimana caranya bisa memberikan ruang yang lebih sehat dan udara yang lebih bersih untuk warga Bulak Sari, khususnya untuk anak-anak yang berada di wilayah RT 7. Berangkat dari situlah maka pada tanggal 12 Desember tahun 2010 maka kami mengikrarkan diri sebagai kampung bebas asap rokok yang pada waktu itu diresmikan langsung oleh Ibu Wali Kota kita, yakni Ibu Tri Risma Harini, yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Cakning pendengar suara budaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbentuknya kampung bebas asap rokok ini bukan berarti kita melarang orang untuk merokok. Kita hanya membatasi ruang para perokok untuk tidak merokok di dalam wilayah kampung kami. Karena kami bercita-cita untuk bisa menciptakan kampung ramah anak
dan kampung yang bisa membuat anak serta warganya betah untuk berdiam diri dan bermain di wilayah kampung bebas asap rokok. Dan alhamdulillah dari mulai tahun 2010 sampai sekarang itu sudah tercatat 100 teguran lebih. Jadi yang perlu diketahui buat Cak Ning pendengar Cahaya Pagi bahwa nek jenengan niku rawuh utawa nduki dan kampung Bulak Sari Gang 7 terus jenengan nyumet rokok dan mriku nggih saya pastikan jenengan pasti akan ditegur oleh warga yang tersekat dengan jenengan untuk segera mematikan rokoknya atau untuk merokok di tempat yang lain. Karena ini sudah menjadi komitmen bersama, komitmen warga bersama. Dan alhamdulillah kampung kami, kampung bebas asap rokok ini sudah dijadikan ikon kota Surabaya, dan berangkat dari sinilah kami bisa meraih banyak penghargaan dari mulai juara Green Clean, juara anti narkoba, juara kampung aman, kampung bebas atau merdeka dari sampah, kampung tertib PLN, kampung belajar IKAS, kampung sehat IKAS, dan yang terbaru kami mendapatkan penghargaan dari tingkat nasional, dari Kementerian Kesehatan Nasional sebagai kampung keren tanpa rokok tingkat nasional, dan terpilih dari 100 kampung sehat yang mendaftar, yang kebetulan event ini disponsori oleh Kemenkes, Kemendak, Adinkes, Komnas Tembakau, dan Fakta. Jadi para pendengar yang berbahagia, tidak cuma penghargaan itu yang bisa kami peroleh, tapi kemandirian kita, kemandirian warga RT 7 dalam menciptakan kampung yang bebas asap rokok tanpa sedikit pun bantuan dari pemerintah dengan biaya mandiri. Alhamdulillah kampung kita menjadi viral dan diliput oleh banyak media waktu itu ketika kita meresmikan pembukaan kampung bebas asap rokok. Dan nun sewu, bahkan kampung kita ini sudah banyak dikunjungi oleh banyak tamu dari berbagai provinsi maupun lembaga, dari mulai mahasiswa, anggota DPR, pemerintah kota. Bahkan yang paling membanggakan kami bahwa video kampung kami tentang kampung bebas asap rokok ini dibawa oleh Bu Trisma Rini, wali kota waktu itu, dibawa ke kota Manchester di Inggris untuk ditunjukkan pada saat pertemuan kesehatan dunia, dan banyak tuayan positif alhamdulillah. Cak Ning pendengar Cahaya Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkiblat dari kampung bebas asap rokok ini, marilah bersama-sama kita untuk selalu bisa menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, agar badan kita menjadi sehat, lingkungan kita menjadi bersih, orang lain tidak merasa terganggu dengan keberadaan kita yang mungkin kita adalah perokok. Dan yang paling penting adalah menciptakan suasana yang bersih, yang bahagia, suasana yang menyenangkan bagi warga sekitar kita, utamanya bagi anak-anak untuk bermain di kampungnya sendiri.
Jadi ini salah satu cara kita agar anak-anak kita tidak keluyuran keluar kampung, apalagi ikut kelompok-kelompok yang memang tidak terpuji pada saat ini. Jadi ini saja nih sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Moga-moga dapat berkenan dan bisa bermanfaat untuk Cak Ning pendengar Cahaya Pagi pada pagi hari ini. Iya. Matur nuwun. Iya, baik. Matur nuwun untuk mengkaji pagi hari ini Ustadz Suwanto SHG dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Dari Cak Rafli, Ustadz. Nah, ini menanyakan, Ustadz, kalau berbicara tentang kampung bebas asap rokok ini memang tidak semua kampung bisa bebas asap rokok, apalagi asap rokok ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau di kampung saya, Ustadz, itu biasanya wong podo mati, timbangane mati ngerokok ya mati, ya wong ya ora dikubur kali rokok. Oke, cara matur suwun. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz, kalau kita mendebat tentang orang-orang yang suka merokok, ini tidak akan ada habisnya, bahkan akan berujung kepada perpecahan. Solusinya bagaimana, Ustadz? Matur sembah nuwun, semoga sehat selalu. Baik, Cak Rafli, matur sembah nuwun untuk pertanyaannya pagi hari ini. Monggo Ustadz, mungkin bisa dijawab. Nggih, matur nuwun. Pertanyaanipun dugi Cak Rafli nggih. Nggih. Terakhir yang saya tangkap itu bagaimana apa tadi Mbak Dini? Bagaimana kalau kita ini memberitahu kepada orang-orang karena rokok sudah menjadi tradisi? Oh iya, ini yang ingin saya sampaikan bahwa di masyarakat kita ini tidak ada budaya untuk toleransi merokok. Dan budaya ini gimana ya, belum bisa kita sebarluaskan atau kita praktekkan. Maksud saya begini loh, bagi para perokok itu mbok ya dihormati orang-orang yang tidak merokok. Jadi kalau merokok itu mbok ya ada toleransinya, cari tempat yang jauh dari orang-orang yang memang tidak merokok. Belum masuk nang jero len akeh wong kerokokan, kok rokokan dhewe kebul-kebul nang jero len. Lah itu kan namanya dari wong Jawa kan gak duwe rasa, gak duwe empati kanggo wong liya kan gitu. Jadi toleransi ini perlu. Jadi kalau ketika kita merokok terus ono wong gak seneng terus ngalih, ya aja tersinggung gitu loh. Iya. Gitu. Baik, jadi pentingnya toleransi ngaten ya Ustadz ya. Yang selama ini kalau tadi dibilang rokokan mati, gak ngerokok ya mati. Ya padha karo nek diibaratno mlaku nang pinggir embong, wayahe mati ya mati. Mlaku nang tengah embong wayahe mati ya mati. Tapi ya matine cepetan sing mlaku sing nang tengah embong ning. Daripada orang yang ngerokok, daripada orang yang merokok ngaten ya Ustadz ya. Iya, logikanya kan seperti itu. Jadi memang kurangnya toleransi di Indonesia ngaten ya Ustadz ya terhadap orang-orang yang merokok. Iya, di kampung kami kita tidak menyuruh orang untuk tidak merokok. Ya kalau warga mau merokok ya di dalam rumahnya masing-masing nggak apa-apa. Asalkan atau tidak di luar kampung kami di depan Gapura itu disiapkan asbak raksasa di situ bagi para perokok remaja-remajanya. Ya rokokannya di situ. Dan alhamdulillah di kampung kami juga tidak ada warung kopi. Oh, ngaten. Di daerah mana Ustadz mungkin bisa? Kopi koncoy mesti rokok. Iya, laras sekali. Daerah mana Ustadz mungkin bisa dijadikan contoh ngaten? Bulak Sari RT 7 RW 6. Oke, Surabaya Utara. Baik, nah ini bisa jadikan contoh ya Cak Ning ya, bagaimana caranya menciptakan kampung yang bebas merokok. Baik, kemudian wonten barangkali mau sowan ten kampung kula. Oh, baik. Insyaallah. Nanti kalau wonten waktu Ustaz, insyaallah sowan datang mriko. Baik, Ustaz niki wonten pertanyaan dateng Ning Yuni. Nah, Ning Yuni niki teman saya Ustaz. Ini menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, salam sehat. Saya mau menanyakan, Ustadz,
Jangankan menegur orang-orang yang merokok di warung kopi, lawang di jalan aja masih banyak orang yang merokok. Padahal saya ini sering menegur mereka, Ustadz. Bahkan tidak sedikit saya ini menegurkan juga sambil marah-marah, karena agar orang-orang yang di jalan ini bisa sadar kalau mereka merokok di jalan ini bisa membahayakan orang lain, karena abunya ini bisa terkena orang dan mengakibatkan cedera pada mata orang di belakang pengendara. Nah, pertanyaan saya satu, Ustadz, kalau saya menegur, dosa nggak sih, Ustadz? Kadang-kala saya ini menegurnya itu sambil marah karena saya ini gemes sekali. Kenapa kok tidak ada empatinya? Matur sembah nuwun, Ustadz. Salam sehat Mbak Dini. Oke, matur sembah nuwun Mbak Yuni ya. Monggo, Ustadz. Matur nuwun, Mbak Sinten, Mbak Yuni. Oh ya, Mbak Yuni, matur nuwun pertanyaannya. Baik, monggo saya dijawab. Yang ingin saya sampaikan bahwa nek gak seneng ambek perokok, tidak harus menegur, gitu loh. Ya. Karena perokok yang ditegur itu, kalau dia tidak merasa mengganggu orang, malah nggak rame, Baik. Dengan kita menghindar, kita menjauh, itu sama dengan kita mengingatkan orang itu untuk tidak merokok dekat-dekat dengan kita. Okay. Saya aja kalau keluar sama istri, terus istri saya menghindari orang perokok, perokoknya kan tanya sama saya, apa Pak Garwoni? Ya saya bilang, istri saya sangat sensitif dengan bau rokok, saya bilang gitu aja. Yes. Baik. Jadi tapi kadang kalau di jalan kalau nggak ditegur juga nggak sadar gitu, Ustaz. Ya lihat jalannya. Kalau jalan kampung itu kan cukupnya lebih sempit, Mbak. Iya, baik. Ya nek nang jalan tol masuk atau di jalan raya menegur orang itu kan ya. Anjir. Bukan pada tempatnya kan gitu. Oke. Kalau di dalam lane itu ditegur masih bisa, karena kan dalam ruangan yang kecil. Iya. Nah, masa nang lapangan ono wong rokokan terus ditegur. Gitu. Ya kita yang wajib menghindar. Karena saya melihat di ensiklopedi pengetahuan ternyata merokok itu ya ada manfaatnya juga. Saya juga bingung juga ini. Ya. Saya sebutkan merokok itu dapat, ini tidak saya jelaskan karena saya bukan ahlinya. Ini keterangan dari ensiklopedi pengetahuan itu, merokok itu bisa mencegah kanker kulit, bisa mengurangi radang usus besar, bisa membunuh kuman penyebab TBC, mengurangi resiko penyakit susut gusi, mengurangi efek transdermal nikotin pada kinerja kognitif atau berpikir penderita Down syndrome, mengurangi kanker payudara, Mbak. Jadi mengurangi, mencegah asma dan alergi. Jadi memang harus, malah ini baik untuk ibu hamil malahan. Jadi memang harus ini ya Ustadz ya, penempatannya ya Ustadz ya, jangan di sembarang tempat gitu, ngatakan ya Ustadz ya. Sementara kalau kita di jalan juga akan mengganggu orang lain dalam artian. Iya, makanya itu. Ya memang orang Indonesia itu aneh-aneh kok. Lalu sepeda motoran ya ambil rokokan itu, Indonesia ya gak ono, Mbak. Nah itu ya Ustadz ya, akhirnya ini mencelakakan orang selainnya di belakangnya, ngatakan ya Ustadz ya. Iya, itu ya mengganggu dirinya, ya mengganggu orang lain, cuman dia gak sadar kan ngono ya, Mbak. Leres. Saya kadang tuh berpikirnya lo ya apa ya, sepeda motoran kok cekelan tangan situ rokokan kebul-kebul. Kok gak nyekel kabeh, tangannya nyekel rokok kabeh terus luculan sepeda motoran ngono lah enak namanya. Kena kayak delok-delokan nang engko. Baik. Baik, matur nuwun Ustaz untuk jawaban dari Mbak Yuni di pagi hari ini Ustaz untuk pertanyaan tentang merokok di jalan raya. Baik, matur nuwun Mbak Yuni dan juga Mas Rafli ya di pagi hari ini. Kemudian wonten Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Nisa, wonten Gresik. Ustaz, saya mau tanya, kalau menciptakan kampung bebas asap rokok, apa bedanya dengan kampung kampung ngapunten Mbak Nisa, ini mungkin agak sedikit
hilang gitu ya. Intinya bagaimana caranya kita ini kalau berbicara tentang siskampling, apalagi kalau siskampling ini banyak bapak-bapak yang mereka ini merokok, Ustadz. Nah, jadi kalau banyak bapak-bapak merokok, nggak mungkin kalau nggak siskampling, nggak mungkin kalau nggak merokok. Matur nuwun, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Neng Nisa. Nisa ya. Neng Nisa wonten Gresik, Ustadz. Ngapunten ini agak sedikit hilang. Matur nuwun Mbak Nisa. Ya. Kalau merokok ya di dalam pos, jangan di luar pos. Oke. Dibuatkan sendiri ruangannya untuk ronda yang merokok. Atau dibuatkan pos keamanan di luar kampung kita, di depan kampung kita atau di belakang kampung kita yang memang di luar area kampung itu. Agar itu tadi yang merokok juga tetap bisa merokok, yang lain tidak terganggu dengan asap rokok kan gitu. Baik, jadi tapi kadang-kala kalau siskampling ini kalau nggak rokok ini malah tidak bisa mengakrabkan satu warga satu dengan yang lainnya, Ustadz. Nah ini gimana, Ustadz? Ya memang rokok yang lakon jaya kopi loh, Mbak. Iya. Baik. Memang kalau ya tinggal itu tadi kita mau menyadari apa enggak, menurut. Dan nek sing koncoe ronda gak seneng rokok, ditegur ya gak usah ngamuk kan gitu. Anjir. Jadi memang harus empati. Jadi kalau jadwalnya ronda, jadwalnya jaga kampung, ya gak usah rokokan lah. Anjir. Meneh nek wis gak jadwale ya rokokan keburu-buru entekno sak klub nang jero omah ya gak apa-apa. Anjir. Baik. Jadi toleransi itu penting, Mbak. Toleransi antara perokok dan yang tidak perokok itu sangat penting. Karena yang saya ketahui ini kan rokok ini kan ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Kalau saya kembalikan ke yang bersangkutan. Baik, Inje. Dia tinggal milih mana, pilih yang manfaat atau yang mudarat itu aja. Memang di Al-Quran juga tidak ada rokok diharamkan, juga tidak ada. Yang diharamkan ya cuma minuman keras, babi, atau binatang yang disembelih tidak dengan asma Allah. Ini cuma itu aja. Darah. Tidak ada di Al-Quran disebutkan rokok haram, yang tidak ada. Nah, ini menarik, Ustadz. Sebenarnya apa sih, Ustadz, yang melatar belakangi ide kampung bebas asap rokok ini, Ustadz? Ya itu tadi, menciptakan ruang terbuka hijau agar anak-anak betah di kampungnya sendiri. Ngatain ya. Iya, main bola di kampungnya sendiri. Leres. Dan tidak memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anak. Ya memang kalau orang tua merokok biasa. Tapi kalau merokoknya di depan anak-anak menjadi contoh yang tidak baik. Soalnya anak-anak itu secara fitrah kegemarannya meniru aktivitas orang dewasa kan gitu. Akhirnya ya banyaklah di lingkungan kita ini piye-piye ada ijo-ijo wis padha rokokan, seragam sekolah jadi rokokan. Nah, miris ya Ustadz melihatnya ya. Nah, apa sih Ustadz kendala atau tantangan yang dihadapi ketika menciptakan kampung bebas asap rokok ini, Ustadz? Ya tantangannya kan bagi para perokok kan ya tidak senang uang merokoknya dibatasi kan gitu. Atau kalau ditegur kan yo si leren ayel-ayelan dhisik kadang. Karena warga di kampung kami itu ya sekaligus menjadi satgas anti rokok di kampungnya. Baik. Jadi memang ini juga diperlukan kerja bersama katanya Ustadz ya? Iya, diperlukan mental warga untuk mengingatkan para pendatang, para tamu yang memang tidak tahu bahwa kampung kita ini adalah kampung bebas asap rokok. Baik. Baik, matur sembah nuwun untuk Mukadimah dan juga jawaban dari pertanyaan Cak Rafli, Neng Yuni dan juga Neng Nisa di pagi hari ini, Ustadz. Monggo untuk simpulan dari Mukadimah pagi hari ini, Ustadz. Iya, kesimpulannya singkat aja, Mbak. Ya sing rokokan ya memang wayahe rokokan ya sampean rokokan gak apa-apa. Yang penting ngerti lah ambek wong sing memang gak seneng ambek perokok. Yang tidak perokok juga harus bisa menghormati para perokok.
Artinya jangan sampai masalah rokok terus sak tonggo gak wau. Masalah rokok polisi wa. Nek gara-gara rokok bojo gak gelem kumpul, kan ini lucu toh Mbak. Nah, itu aja kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Karena dari yang mengharamkan dan menghalalkan rokok ini dua-duanya juga ada dalilnya. Cuman saya tambahkan di sini bahwa manfaat orang berhenti merokok itu memang untuk kesehatan. Ini yang saya lihat di ensiklopedia pengetahuan ini. Orang yang tidak merokok itu katanya ya terlihat lebih muda. Terus bisa meningkatkan kesuburan bagi ibu-ibu, bisa mengurangi stres. Nah, ini kan bertolak belakang. Bagi yang merokok malah merokok itu mengurangi stres. Ini bagi yang berhenti merokok ada keterangan bisa mengurangi stres, menurunkan risiko penyakit jantung, menghentikan kerusakan paru-paru dan menurunkan risiko kanker. Ya, itu kesimpulan singkat dari saya Mbak Dini. Mudah-mudahan kampung kami, kampung bebas asap rokok ini bisa ditiru oleh kampung-kampung yang lain. Yang artinya bahwa kita tidak melarang seseorang untuk merokok, tapi kita hanya membatasi seseorang untuk tidak sembarangan merokok, utamanya di kampung kami, Kampung Bulaksari, Gang 7, RW 6, Surabaya Utara. Terima kasih Mbak Dini. Kurang langkungi kula ngapunten sing kathah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur semenuhun Ustaz Suwanto SAG dari Kementerian Agama Kota Surabaya.